Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya takdimi Bapak Fuad Riyadi LC MAG selaku dosen pengaku mata kuliah Fikih Muamalah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya serta inayahnya sehingga saya bisa membuat video ini dengan keadaan yang alhamdulillah sehat. Salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz, NIM 2320110088 dari kelas HKIC semester 5 Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester pada mata kuliah Fikih Muamalah. Jadi pada video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait definisi dari fikih. Soal yang kedua, definisi fikih muamalah. Soal yang ketiga, menyebutkan macam-macam fikih muamalah dan memberikan contohnya. Terus soal yang keempat, apa yang saya pahami atau saya ketahui tentang prinsip-prinsip fikih muamalah, robbaniyah atau tauhid, al-adalah, terus insaniyah, terus hurriyah, terus adamul gharar wa riba. Dari soal nomor 4 tadi disuruh menjelaskan definisi secara bahasa dan istilah, terus disuruh menterkaitkan dasar hukumnya apa, terus keterkaitannya dengan ayat Al-Quran dan sunnahnya dengan kaidah tersebut, dan berikan contoh aplikasinya. Baik, saya langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama. Apa definisi dari fikih? Fikih adalah pemahaman mendalam atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, As-Sunnah, serta digunakan untuk mengatur tindakan manusia dan memberikan pedoman ibadah. Terus menuju soal yang kedua, apa definisi dari fikih muamalah? Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang bersifat praktis yang didapatkan dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Terus menjawab soal yang ketiga, disuruh menyebutkan macam-macam fikih muamalah dan berikan contohnya. Jadi fikih muamalah ini mempunyai banyak cabang, tetapi secara umum bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama muamalah maliyah atau harta dan keuangan. Yang kedua muamalah madaniyah atau hubungan perdata antar manusia. Dan yang ketiga muamalah iktisadiyah atau ekonomi Islam secara umum. Baik, saya akan bahas dari yang pertama, yaitu muamalah maliyah atau harta dan keuangan. Muamalah maliyah ini adalah segala hal yang berkaitan dengan harta dan transaksi ekonomi seperti jual beli atau al-bai', terus sewa menyewa atau ijarah, kerjasama, modal atau mudharabah. Terus berikan contohnya. Contohnya ini seperti jual beli barang di marketplace yang dilakukan dengan kesepakatan harga dan barang yang jelas, tanpa penipuan dan tanpa riba.
Nah, itu tadi penjelasan yang muamalah maliyah. Terus sekarang muamalah madaniyah atau hubungan perdata antar manusia. Muamalah madaniyah yaitu muamalah yang menyangkut akad atau perjanjian antar individu dalam kehidupan sosial. Biasanya meliputi perjanjian kerjasama dan kontrak. Contohnya itu seperti dua orang melakukan kerjasama untuk mengelola tambak ikan. Terus muamalah yang terakhir yaitu muamalah iktisodiyah. Muamalah iktisodiyah atau ekonomi Islam secara umum, yaitu sistem ekonomi Islam yang diatur agar bebas dari riba, penipuan, dan boror. Contohnya lembaga perbankan syariah yang menggunakan akad bagi hasil. Nah, dari penjabaran macam-macam fikih muamalah tadi, saya menarik kesimpulan bahwa fikih muamalah tidak hanya membahas uang atau jual beli, melainkan juga mencakup hubungan sosial dan hukum antar manusia dengan tujuan menciptakan keadilan dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang keempat, yang pada intinya disuruh menjelaskan prinsip-prinsip dari pengertian secara bahasa maupun istilah, dasar hukum, keterkaitannya dengan ayat Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah, dan contoh dari fikih muamalah, Robbaniyah atau Tauhid, Al-Adalah, Insaniyah, terus Hurriyah, dan Adamul Gharar Wariba. Baik, saya akan membedah satu persatu. Yang pertama yaitu dari Robbaniyah, Tauhid atau Tauhid. Secara bahasa, Robbaniyah berasal dari kata Rob yang berarti Tuhan, penguasa, pencipta atau pemelihara. Tauhid berasal dari kata wahada ya wahidu tauhidan yang berarti menjadikan satu, menegaskan satu, yang berarti menjadikan satu, menegaskan atau menyatukan. Secara istilah prinsip Robbaniyah atau Tauhid berarti bahwa seluruh kegiatan muamalah seperti jual beli, pinjaman, terus kerjasama, investasi, dan lain-lain harus berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan semata-mata menggunakan logika ekonomi atau keuntungan duniawi. Terus dasar hukumnya ini pada Quran surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terus keterkaitannya ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan manusia termasuk transaksi ekonomi harus bernilai ibadah. Contoh aplikasinya yaitu Andi adalah seorang pengusaha yang menolak mengambil keuntungan dari praktik riba karena meyakini Allah melarangnya. Meskipun secara ekonomi menguntungkan, namun ia tetap menjalankan bisnis sesuai syariah. Yang kedua ada Al-Adalah. Secara bahasa, kata adalah berasal dari kata adalah ya'dilu adlan yang berarti seimbang, lurus, dan tidak berat sebelah. Secara istilah ialah sikap atau sifat yang membuat seseorang
selalu berbuat benar, menempatkan sesuatu kepada tempatnya dan menjauhi kezaliman. Dasar hukumnya terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat keterkaitannya. Keadilan merupakan dasar dari semua hubungan sosial dan ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terus contoh aplikasinya yaitu dalam jual beli, penjual harus memberikan timbangan yang benar dan tidak mengurangi takaran agar tidak merugikan pembeli. Terus yang ketiga ada insaniyah. Secara bahasa, kata insaniyah berasal dari bahasa Arab al-insan yang berarti manusia. Sedangkan secara istilah bermakna lebih luas tergantung pada bidang pembahasannya. Tetapi secara umum didefinisikan sebagai sifat, nilai, prinsip yang menunjukkan penghormatan terhadap martabat, hak, dan kehormatan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dasar hukumnya ada pada potongan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bismillah. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Keterkaitannya, prinsip ini mengajarkan bahwa semua kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi semua umat manusia. Terus contoh aplikasinya, lembaga zakat atau koperasi yang membantu masyarakat miskin dengan pinjaman tanpa bunga agar bisa berusaha secara mandiri. Nah, itu contoh dari aplikasinya. Terus yang keempat ada hurriyah. Cara bahasa, hurriyah berasal dari kata hur, berarti bebas, merdeka, atau tidak terkait secara istilah, hak atau kemampuan manusia untuk menentukan pilihan dan bertindak sesuai kehendak dalam batas aturan syariat dan tanpa merugikan orang lain. Dasar hukumnya ini dari potongan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan dapat menganut agama Islam. Keterkaitannya, ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kebebasan transaksi selama tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan syariat. Terus contoh aplikasinya, seseorang bebas memilih akad jual beli seperti sewa, kerjasama yang tidak melanggar syariat seperti gharar, riba, dan penipuan. Terus yang terakhir adamul gharar wa riba. Secara bahasa berarti tidak adanya unsur ketidakjelasan dan riba dalam transaksi muamalah. Nah, secara istilah berarti setiap transaksi ekonomi atau muamalah dalam Islam harus bebas dari unsur ketidakjelasan
atau goror dan tambahan yang batil atau riba demi menjaga keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antar pihak. Dasar hukumnya ada pada potongan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, keterkaitannya ini, prinsip ini menjaga keadilan dan kejelasan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Contoh aplikasinya dalam jual beli. Dalam jual beli online, penjual wajib menjelaskan barang secara rinci seperti foto, terus ukuran, kondisi, berat, dan ongkos kirim. Jika tidak dijelaskan dengan jelas, bisa menimbulkan gharar atau ketidakjelasan karena pembeli tidak tahu barang sebenarnya. Jadi untuk menghindari gharar, informasi terkait penjualan barang harus jelas. Nah, sepertinya itu yang bisa saya tanggapi atau jawab terkait soal-soal yang Bapak dosen berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.